akuarium Mas Koki sering cepat keruh, mungkin filtrasinya belum tepat. Berikut ini cara memilih filter akuarium Mas Koki yang tepat. Pertama, hitung volume akuarium. Menghitung volume akuarium adalah langkah penting untuk menentukan ukuran filter, heater, dan jumlah ikan yang ideal. Contohnya, sobat menggunakan akuarium berukuran 100 x 50 x 50, maka filter yang harus digunakan yaitu berukuran 3/4 dari kapasitas akuarium utama. Mengapa ini penting? Pertama, agar tepat dalam menentukan dasaring filter. Kedua, menghindari overstocking ikan atau jumlah ikan berlebihan. Kedua, ketahui jumlah dan ukuran Mas Koki. Mengetahui jumlah dan ukuran ikan Mas Koki adalah langkah penting sebelum memilih filter akuarium, karena Mas Koki menghasilkan limbah lebih banyak dibanding ikan hias lainnya. Semakin banyak dan besar Mas Koki, semakin besar beban kotoran yang dihasilkan. Filter harus bisa menyaring dengan maksimal kotoran tersebut agar tidak mencemari air dan mengganggu kesehatan ikan Mas Koki kita. Contohnya, akuarium 100 liter idealnya hanya untuk 5 ekor Mas Koki junior atau 2 ekor ukuran senior. Kalau masih kecil ukuran 5-7 cm bisa 5-10 ekor, tapi harus dikurangi seiring pertumbuhannya. Ketiga, pelajari jenis filter yang ada. Mempelajari jenis filter akuarium adalah langkah penting agar kamu bisa memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan ikan Mas Koki, ukuran akuarium, dan kondisi lingkungan. Pertama, sponge filter. Cara kerja menggunakan udara dari aerator untuk menyedot air lewat spons. Kelebihan sponge filter yaitu hemat listrik, murah, cocok untuk anakan ikan. Kekurangannya yaitu dasaring rendah, hanya untuk akuarium kecil. Kedua, filter gantung. Cara kerja filter ini dipasang di pinggir akuarium, air disedot masuk dan disaring, lalu dialirkan kembali. Kelebihannya praktis, hemat tempat, cukup kuat untuk akuarium kecil menengah. Selain itu, filter ini memiliki kekurangan yaitu kurang cocok untuk ikan besar seperti Mas Koki karena dasaringnya terbatas. Ketiga, filter atas atau top filter. Cara kerja top filter adalah dipasang di atas akuarium, air dipompa naik dan melewati beberapa lapisan media filter. Kelebihan dari top filter ini adalah mudah dibersihkan, dasaring kuat, ideal untuk Mas Koki. Namun dengan kemudahan itu, top filter memiliki kekurangan yaitu membutuhkan ruang agak luas di atas akuarium yang dapat mengganggu keindahan akuarium. Keempat, canister filter. Cara kerja filter ini berupa tabung tertutup yang diletakkan di luar akuarium, menyedot air dan menyaring dengan beberapa media yang sudah ditanam dalam tabung. Kelebihan filter ini yaitu saringan lengkap dari mekanis, biologis, dan kimiawi. Hal ini sangat cocok untuk akuarium lebih besar. Kelima, sump filter bawah. Cara kerja sump filter bawah ini adalah menyaring air akuarium yang berada di atas kemudian turun ke bawah disaring dengan 3 atau 4 chamber filter. Minimal 3 chamber ini diisi dari media mekanis dan biologis agar maksimal penyaringannya. Jenis filter ini yang paling Mimin rekomendasikan. Keempat, periksa debit air atau flow rate. Memeriksa debit air adalah langkah selanjutnya yang juga penting untuk memastikan filter akuarium mampu menyaring air secara efektif sesuai dengan kebutuhan ikan Mas Koki. Pasti sobat tanya, apa itu flow rate? Flow rate adalah jumlah air yang dipompa oleh filter dalam 1 jam. Biasanya ditulis sebagai liter per jam. Contohnya akuarium 100 liter, pompa yang digunakan minimal 2.000 sampai 3.000 liter per jam. Khusus pengguna mushroom dan sump filter bawah wajib menggunakan pompa berkekuatan kurang lebih sama dengan 4.000 liter per jamnya, agar lebih maksimal daya penyaringan filternya. Kelima, pastikan ada tahapan mekanis, biologis, dan kimiawi. Pastikan filter akuarium memiliki 3 tahapan penyaringan. Mekanis, biologis, dan kimiawi adalah hal penting untuk menjaga kualitas air dan kesehatan ikan, terutama untuk ikan Mas Koki yang menghasilkan banyak limbah. Pertama, penyaringan mekanis.
Cara kerjanya yaitu menyaring partikel fisik atau kotoran padat seperti sisa makanan dan atau kotoran ikan. Media yang digunakan antara lain spons, kapas filter, atau kain penyaring. Kelebihannya mengurangi kotoran yang tampak di dalam air. Perawatan wajib yaitu harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah penyumbatan dan penurunan aliran air. Kedua, penyaringan biologis. Cara kerjanya menggunakan bakteri baik untuk mengurai bahan organik berbahaya seperti amonia dan nitrit menjadi nitrat yang lebih aman. Media yang digunakan antara lain biobol, keramik ring, atau media berlubang lainnya yang memberi ruang bagi bakteri untuk tumbuh. Kelebihannya mengatur keseimbangan ekosistem akuarium, menjaga kualitas air lebih stabil, dan perawatannya tidak perlu dibersihkan terlalu sering agar bakteri baik tetap hidup. Ketiga, penyaringan kimiawi. Cara kerjanya dengan menyaring zat kimia berbahaya seperti amonia berlebih, nitrat, klorin, atau logam berat menggunakan bahan penyerap. Media yang digunakan berupa arang aktif, zeolit, atau resin khusus. Kelebihan filter ini membantu menjaga kualitas air tetap jernih dan menghilangkan zat beracun yang tidak bisa disaring secara biologis. Untuk perawatan sendiri sangat mudah, media kimiawi harus diganti atau dibersihkan secara berkala karena daya serapnya akan berkurang seiring waktu. Filter yang memiliki 3 tahapan penyaringan akan menjaga air tetap bersih, sehat, dan bebas dari kontaminasi berbahaya yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup ikan mas koki.